أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala dzalika masyahid. Terima kasih kepada Ustaz Rama yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan dalam acara Rakorca PPT Kecamatan Cipedes. Oke, sebelumnya tadi saya belum bertanya kabar dari bapak-bapak ibu-ibu ya. Saya mau cek dulu apa kabarnya, nanti saya tanya apa kabar Cipedes gitu ya. Ibu-ibu tahu nggak jawabannya apa? Nggak kan? Ya, nanti saya akan tahu ya. Jadi jawabannya apa kabar Cipedes? Semangat bergelora arah baru Tasikmalaya. Bisa? Oke, coba ya, kita coba. Apa kabar Cipedes?
belum kompak ya. Semangat bergelora arah baru Tasikmalaya gitu ya. Oke. Oh, kota Tasikmalaya ya, siap. Kota Tasikmalaya. Oke. Ya. Apa kabar Cibodas? Sekali lagi deh, ini belum kompak nih. Nih ada, nah pakai mikrofon ya. Siap. Apa kabar Cibodas? Bergelora arah baru kota Tasikmalaya. Oke, good ya. Setelah tadi kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk bersedia berdiri. Untuk berdiri kita melakukan lagu Indonesia Raya. Siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Oke, apa kabar Cibodas? Oke ya, nanti terus digelorakan ya biar semakin semangat. Oke, untuk acara yang selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sambutan. Yang pertama dari Ketua DPC kepada Bapak Abdul Rojak SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah wa furqatul adab. Puji ku bahasa Sunda wetnya biasanya ada simpulin orang Sunda. Aya orang Jawa pangkat ya. Kan kapingalina jiga sardas wah tenang we. Jiga bade naon bade disuntiknya kuat kayu. Tenang Bu, tenang. Da kadil teh simkuring teh hoyong silaturahmi sanes hoyong naon? Hoyong tararga kata enak tegang mah itunya. Lamun anu saha, lamun anu suamimu mah tegang teh sae. Tah panginten puji
urang sanggakeun kadar ilahi Rabbi, puja urang sanggakeun kadar Allah Azza wa Jalla. Teu hilap rahmat sareng salam urang sanggakeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in sadayana anu tumut kamangtena ti awal dikal kiamat. Hapuntenna kasadayana anu sim kuring dihormat panginten tireng-rengan ketua DPD anu parantos naon nyayogikeun tempat pangintennya sareng ka kami di DPD kan tireng-rengan DPD panginten kitu tireng-rengan DPC-na teras tireng-rengan PAC-na teu hilap sareng ka para ibu para bapak sadayana panginten andi lembur ramah anu janten naon pupukna rek nu janten ajeunanana. Mudah-mudahan panginten ngumpulna di haplah kajantenkeun berkah, kajantenkeun perhubungan erat silaturahmi. Kasim kuring moal tiasa ngadugikeun lami-lami da sambutan mah panginten kitunya. Panginten sim kuring panginten naon ngenalkeun diri, sim kuring panginten keamanatan, ku panginten naon di DPD abdi teh panginten dipilih janten ketua DPC Cibar naon Cipadas. Pamudah-mudahan panginten ku ngadirina ieu partai baru saur tadi teh mah aya naon bergelora sareng naon menuju dalam perjuangan arah baru pangintennya. Mudah-mudahan masalahna lama perekonomianna naon anu kurang lancar, mudah-mudahan janten melancar sadayana enten gitunya. Anu kaduana panginten sim kuring di dieu teh ngahaturkeun nuhun ibu teh parek pangintennya dugi bumi anu masakna ditinggalkeun ka dieu anu nuju pulihna dikantunkeun ka dieu da hoyong silaturahmi kanaon ka DPC sareng DPD-na kasim kuring ngahaturkeun nuhun ka janten ka kasa ka ibu miwah ka bapak sareng ka para pamuda pamudina. Pamudah-mudahan kersana sumping di dieu sehingga janten teu ukuah anu iyan gitu enternya. Karena salajeng nama mungkin panginten bari dibahas deui da eta mah nya panginten ku DPD pangintennya banyak. Tapi sim kuring mah panginten sakitu wae atas nami di DPC mah panginten sejak dihapuntenna teu tiasa naon teu tiasa ngabungakeun teu tiasa naon mun dina ieu mah ngayekeun naon nganuangkeun sareng masihan leuteun teh teu tiasa ngan saukur tiasa ngadieu panginten hapuntenna ka ibu-ibu boh pilih aya kakiranganna sareng naon kakuranganna dina ieu naon dina ieu acara sim kuring atas nami DPC Cipadas nada dihapuntenna kasadayana gitu nya punya kasa ngapunten ibu bapak alhamdulillah gitu sanaon ayeuna acan lami naon kenal pamudah-mudahan engke mah urang sing tiasa kenal naon leuwih caket sampun sanes kenal ngumpul pamudah-mudahan ti DPC Cipadas sing tiasa ngabantu panginten kana arah baru ka ibu-ibu miwah ka bapak-bapak sadayana. Sekapeun sakitu wae dadahapuntenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haturkeun nuhun ka Bapak Rena. Bapak Azri Braja anu atos nyampaikan sambutan. Abdi ge orang Sunda, Bapak mau dalami di Indonesia. Jantan campur hari lah ini. Oke, ayeuna sekarang gitu ya. Ayeuna sekarang saya mau kasih lagi yel-yel ya. Kalau tadi itu yel-yelnya apa kabar? Kalau sekarang saya mau kasih yel-yel Tasikmalaya ya. Kalau saya bilang Tasikmalaya gelorakan gitu ya. Tasikmalaya gelorakan ya. Saya bilang lagi Tasikmalaya gelorakan. Diulangi. Tasikmalaya, gelorakan. Tasikmalaya, gelorakan. Tasikmalaya, gelorakan.
Gelora ya, mohon maaf. Nah yang ketiga nanti kalau saya tanya bilang Gelora arah baru Tasikmalaya gitu ya. Lagi Tasikmalaya, Tasikmalaya, Gelora arah baru Tasikmalaya. Oke, sip ya, bagus ya. Oke, selanjutnya menginjak acara yang ketiga, masih sambutan ya. Sambutan ketiga ini dari wakil ketua DPD kepada Bapak Indi Surya Solihuddin dengan tersebut atau yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang lumayan cerah ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, dan tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa pula sholawat beserta salam mari kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman kita, Nabi uswatun hasanah kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu. Kemudian tak lupa saya atas nama DPD Partai Gelora Indonesia Kota Tasikmalaya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Abah Aruf Ustadz Adel Wisnat yang Cibirin, yang beliau telah menyempatkan hadir, di mana beliau juga pengurus Jawa Barat, pengurus di pusat BPN ya. Beliau salah satu dari 99 orang di Indonesia yang mendeklarasikan partai baru Gelora Indonesia. Beliau berjelaskan, mungkin sebagian kenal karena beliau sudah menjadi dewan di 3 periode sebelumnya. Insya Allah. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum DPD Partai Gelora Kota Tasikmalaya, yaitu Pak Hasan Basri, ini yang di kacamata ya. Beliau Ketua Umum di Kota Tasik. Terima kasih atas kehadirannya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili. Kemudian di sini ada rekan juga. Saya terima kasih banget sudah hadir. Ada Pak Perli sebagai sekretaris, ada Teh Nisa ya, salah satu mungkin mau bicara juga dan juga di belakangnya dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah hadir, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa sedikit mungkin nanti mengenal gitu. Meskipun mungkin yang kebanyakan sudah mengenal Partai Gelora itu partai baru, di mana ketua umumnya adalah Pak Anies Mata, di mana ada wakilnya juga Pak Fahri Hamzah dan lain sebagainya yang semua sudah tahu gitu. Dan dikasih mungkin kita tidak bisa hadir struktur secara lengkap karena memang sistemnya perwakilan. Kemarin kita sudah di berbagai macam DPC sudah sama ya, melakukan berbagai macam silaturahim dalam rangka diantaranya adalah pengenalan. Tak lupa yang saya sangat berterima kasih adalah kepada Ketua DPC Citeres ya, kepada Ustaz Abdul Razak yang sudah memberikan tempat dan waktunya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan juga kita semua juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, tadi saya katakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa mari kita saling berdoa supaya khususnya umumnya Indonesia mendapatkan negeri yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri yang penuh berkah. Amin. Dan juga Kota Tasikmalaya mudah-mudahan ke depan akan lebih maju dan berkembang serta mudah-mudahan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan atas nama DPD Partai Gelora Kota Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Wakil Ketua DPD yang sudah memberikan sambutan. Tasikmalaya. Kira yang haru lagi. Tegang gitu. Panas itu ayah angin. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Gelora. Anak baru, kota Tasikmalaya. Anak baru, kota Tasikmalaya. Ya teh masih sambutannya itu ngapunten dah. Pamit disambut mah diangkatkeun mengitanya Bapak Ibu teh. Jangan angkat itu sambutan di Kersana DPW sekaligus bacalek dari Provinsi Jabar Bapak Hadir SIP NSI di Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kullih wa qala syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati Ketua DPD dan Sekretaris dan Wakil Ketua Anggota yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Ketua DPC ya, Bapak namanya Bapak Ibu. Yang saya hormati semua rekan-rekan yang hadir pada sore ini. Bapak sekalian, tadi disampaikan bahwa saya salah seorang deklator Gelora. Mungkin pertanyaan, memang sebelumnya saya tahu di mana gitu. Waktu pemuda saya tahun 87 Pak, Bu, saya ketua pemuda P3. Saya ketua pemuda P3. Anak buah saya itu Pak U. Memang staf saya dulu. Sekarang jadi wakil gubernur Jawa Barat. Terus kemudian saya pindah ke PKS, maksudnya anggota dewan tadi 3 periode di Tasik dan di Kabupaten Tasik. Dan saya sekarang di mengurus di ketua Bantawil. Artinya saya pegang hampir 7 kota kabupaten di Priangan Timur. Terus kalian, kalau kita lihat ya sekarang, saya kaget kemarin ada data dari PBB bahwa menurut data dari PBB 125 juta bangsa Indonesia jatuh ke jurang kemiskinan. Pak, tidak kecil ya. 125 juta bangsa Indonesia ini sekarang masuk ke jurang kemiskinan. Sementara kalau kita lihat baik faktor SDM ataupun SDA, sumber daya alam, Indonesia itu sangat kaya, Pak. Saking kayanya semua negara ingin menguasai Indonesia. Ya. Kalau Bapak Ibu kemarin baca dari seorang jenderal di TNI menyebutkan bahwa Indonesia itu akan dicabik-cabik menjadi beberapa negara bagian negara gitu. Karena apa? Karena saking kayanya Pak. Nah, kenapa satu sisi kita kaya SDA dan SDM-nya, tapi sementara yang lain, sisi lain kita ini masuk dalam kemiskinan rakyatnya. Ya, kenapa? Karena yang mengelola negaranya hari ini tidak amanah, gitu ya, tidak amanah. Jadi kalau dari data di statistik KPK kan kalau jadi pejabat itu dilaporkan harta pejabat itu sekarang naik 100%. Jadi harta pejabat naik 100%, rakyat kemiskinannya meningkat. Tuh. Nah, maka dari kondisi itulah Partai Gelora lahir, ya. Dari keprihatinan seperti itulah Partai Gelora lahir, ingin mengangkat Indonesia karena dengan faktor SDM yang sangat hebat, pasti kita bisa menjadi negara besar. Pasti kita bisa menjadi masyarakat yang sangat
kaya, tidak seperti sekarang. Indonesia itu sekarang angka kemiskinannya sama dengan PDB-nya ya, pendapatan asli masyarakat Indonesia itu sekarang itu sama dengan Timur Bu, yang baru terpilih kemarin. Nah maka dari atas keterangan itulah kami dari Gelora ingin maju membawa Indonesia daerah yang lebih baik dengan cita-citanya kami ingin menjadi negara lima besar se-dunia gitu ya. Seperti itu kita ini akan sama. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini bisa mudah sekali Pak untuk menyelesaikan masalah itu, bisa mudah sekali. Contoh ini, sampel saja. Kalau saya terpilih jadi anggota dewan provinsi, Pak tahu nggak dana aspirasi di provinsi itu satu orang anggota dewan berapa tahun? Kemarin saya menyampaikan 10 miliar, tapi ada yang koreksi katanya sekarang sudah hanya jadi 15 miliar Pak per orang per tahun. Itu anggota dewan satu orang anggota dewan. Kalau kita sekarang dari kita misalnya dari Gelora dapat 2 orang saja, itu sudah 30 miliar per tahun Pak. Bukan untuk rakyat, bukan untuk anggota dewan Pak, itu untuk rakyat. Dan aspirasi itu anggota dewan tidak berhak untuk mengambil itu. Tapi Bu Bapak akhirnya setelah kali nyoblos Bu Pak ada pibetnya tuh. Kalau Pak Sok, saya ingin tanya berapa tiap tahun Bapak dapat gitu, bantuan Allah gitu ya, dapat ke? Bukan maksud kamu berarti anggota dewan Bu. Nah, jadi yang 15 miliar itu ya bisa disalurkan kalau Bapak Ibu misalkan Pak Abi misalkan Pak ingin ngurus domba lah, sok bikin kelompok ya, misalkan ini ada beberapa orang, ada 50 orang, bikin 5 kelompok, kita beri 1 miliar satu kelompok. Saya pernah dapat tuh dulu karena bukan anggota dewan, 1 miliar Pak, 1 miliar itu bisa disalurkan. Nah, jadi hanya dengan beberapa orang anggota dewan saja itu bisa sejahtera. Itu kalau anggota dewan. Apalagi kalau jadi wali kota. Saya kemarin nulis ya, nulis di disebarkan seluruh WA ya, grup WA. Intinya gini, kenapa Kota Tasikmalaya menjadi kota termiskin di Jawa Barat nomor 1? Kota Tasikmalaya nomor 1 termiskin di Jawa Barat. Kenapa? Padahal kalau kita gali gitu ya, potensi yang ada, saya katakan mustahil kita menjadi termiskin kalau kita benar mengurus itu. Contoh Pak, Kota Tasikmalaya itu punya Cikurubuk, pasar Cikurubuk, pasar terbesar Priangan Timur. Majalengka saja bukan Priangan Timur, datang ke sini Pak, beli. Coba, kalau saya sering ke Cikurubuk ya, datang Bapak Ibu, padahal kenapa? Tiap pergi, kenapa tidak kita urus misalkan Pak nih, Bapak punya usaha apa? Sok, nih, sumpah usaha misalkan Jair itu sekarang susah Pak. Coba kalau oleh pemerintah, nih, ibu-ibu bapak-bapak buat kelompok untuk tanam jair. Ini yang lain tanam melon sebagainya. Itu ratusan ton per hari Pak butuhnya. Jadi tidak mungkin bisa miskin Pak kalau diberdayakan masyarakat itu. Tapi daerah mah kalau pemikiran Pak kalau ada nelayan, iya weh. Nah itu Pak
Jadi kalau sekarang zaman kan orang lain seperti itu. Yang lain apa? Saya sudah ngobrol dengan pemilik Maesari disebut Pak Haji Ade Royan. Saya jauh hampir 2 jam Pak di Jakarta. Saya kenapa kok malu tak saya haji miskin orang kalau orang miskin saya jauh banget malu tak benar Pak Haji cina. Nah coba kalau misalkan yang kedua PDAM Pak, kalau kita PDAM itu milik siapa sekarang yang kita biasa gunakan air pemilik perusahaannya dari mana? Kabupaten Pak. Saya dulu di Dewan, kenapa ini tidak bikin sendiri? Sumber air ada, Ciamis saja pakai Citandun Pak. Kenapa kita kan Citandun lewat ke orang suruh ke Ciamis? Kenapa? Kan wah keuntungannya berapa gitu, berapa miliar per tahun dengan PDAM itu. Tapi gitu orang kalau kalian mau jadi konsumen itu. Nah dari itu saya kira itu salah satu contoh saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari dukung Gelora karena apa? Karena kita punya visi ke depan untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Dan kita ingin menjadi 5 besar negara terkuat sedunia. Aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dirman atas arahannya, sambutannya. Jadi sekali lagi Gelora. Sekali lagi Gelora. Arah baru Tasikmalaya. Oke, sekali lagi Gelora. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mau dukung Gelora. Nah, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Ketua DPD Gelora sekaligus deklarasi calon wali kota dukungan, dan kita berikan dukungan kepada calon wali kota Tasikmalaya. Kepada Bapak Hasan Basri kami persilakan. Sudah deklarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadani hada wa kunna minah fadilahu la hadana Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang saya hormati Haji Ade Rohimat yang selaku pengurus di DPW, yang saya hormati para pengurus DPD Partai Gelora Indonesia Kota Tasikmalaya, Pak Sekretaris dan para ketua bidang, dan juga yang saya hormati para bacalek, calon bacalek di sini hadir juga di waktu ini. Mari sangat terbuka untuk bacalek, jadi jangan tegang. Masih jauh, masih panjang. Yang saya hormati juga adalah ketua DPC kita yang kita banggakan bersama, Kang Abdul Rojak. Ini luar biasa. Jaringan sosial yang dibangun udah panjang, dengan politik dibangun udah panjang. Sudah sangat berpengalaman dalam aktivitas politik terutama di di kecamatan Cipedes ini. Dan saya sudah pernah juga ke rumah beliau. Ternyata memang ketika nanya di mana rumah Kang Abdul Rojak, semua senang. Luar biasa, terbukti. Yang saya hormati juga para ketua PRC, para pengurus PRC, pengurus DPC juga, dan seluruh kader anggota Partai Gelora Indonesia yang saya banggakan semua di sini. Alhamdulillah, saya cukup bersemangat hari ini karena kita melihat atensi luar biasa yang hadir melebihi target kita hadir. Yang hadir ada lebih dari 50 orang, mungkin kalau nggak dibatasi mungkin bisa 100-200 orang yang hadir, luar biasa. Sebagai partai baru itu merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi kita semua. Dan saya juga melihat kemarin daftar anggota, ternyata Cipedes ini jumlah anggotanya terbesar kedua. Jumlah anggota Partai Gelora Indonesia di Kota Tasikmalaya terbesar keduanya ada di Kecamatan Cipedes. Ini prestasi
luar biasa ke Kang Ojak. Dan sebagai informasi, anggota kita sudah menyentuh angka 1000 hari ini. 1001.000 gitu. Pas 1000. Kemarin waktu saya di mana sih? Terakhir Ciberem ya, masih 999. Hari ini sudah 1000. Nggak tahu siapa tuh yang memenuhi angka 1000 ya. Kita belum lihat. Dan rata-rata ya itu hasil rekrutmen ketua DPC, dan ada orang yang secara mandiri mendaftar karena kita melalui aplikasi, ada aplikasi bisa bapak-bapak download di Android ya, gelora.id. Luar biasa, ini prestasi bagi partai yang baru memiliki anggota sejumlah 1000, dan kemarin ketika bulan Maret kita verifikasi semua bersama para ketua DPC, real anggota kita, bukan nyatut di toko ponsel, bukan nyatut di toko SIM card. Kan toko SIM card kan punya data banyak ya, nomor telepon, bahkan punya nomor induk ya, punya nomor induk NIK ya, nomor induk kependudukan. Makanya Bapak Ibu jangan sembarangan tuh naruh nomor induk kependudukan, karena kadang-kadang dipakai nomornya untuk mendaftarkan SIM baru. Nah, kita akan ambil dari situ. Benar-benar seperti Bapak Ibu yang hadir di sini, real ini adalah anggota Partai Organisasi Kota Tasikmalaya. Luar biasa, tepuk tangan buat kita. Bapak Ibu yang rahmat Allah, tadi banyak disampaikan oleh Pak Haji Ade Ruhimat, oleh perwakilan dari pengurus DPD. Ini memang real, kita ya, bersedih, tapi mau fakta bahwasanya keterpurukan pertama adalah priorisasi kemarin pandemi. Kan sesuatu yang belum pernah terbayang oleh kita sebelumnya. Ini pandemi ini bukan hanya ada di Cipedes, bukan hanya ada di Tasik, bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Gak pernah terbayang sholat Jumat aja hashtag. Ya gitu, dibatas-batasi, pernah dikunci seluruh masjid dimanapun di seluruh Indonesia. Bahkan ketika sudah dibuka aja dibatas-batasin, staf sudah tidak rapat gitu. Bahkan tuh karpet digulung seriananya gitu, karena dibatasi nggak boleh kiri kanan gitu kan. Islam seperti itu. Kita mau lebaran aja, mau lebaran ke keluarga terdekat kita yang jauh-jauh, misalkan yang misalnya ada saudara kita yang kerja di Jakarta, merantau di Surabaya, di mana untuk pulang ke Tasik dibatasi, dijaga di mana-mana, dan sekarang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Apalagi untuk nyari uang, nyari duit. Padahal katanya duit itu, kalau kata seorang filosof, duit itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Contohnya apa Ibu Bapak? Misalkan di depan rumah kita ada tukang sate. Kalau kita nggak punya duit, berarti itu depan rumah, jadi jauh nggak? Jadi jauh, walaupun depan rumah nggak bisa kita ambil sate kita makan karena kita nggak punya duit. Cuman toko emas yang ada di Cihideng, gitu, yang ada di mana sih, yang ada di Hajat, jadi dekat ketika kita punya uang. Nah, kemarin pandemi membatasi ruang-ruang ekonomi kita. Banyak, kalau saya orang Kawalu ya punya Pak. Kalau di Kawalu baru itu sejarah dalam hidup saya tinggal di Kawalu itu, ketika pandemi yang pertama itu mesin bordir komputer ditarungkan. Biasanya jangankan bulan Ramadan, Lebaran aja hari ini masih jalan. Ini masih disarungkan dari tanggal 1 Ramadan sudah disarungin. Udah gak ada yang aktif, gak ada yang berhasil. Sendi-sendi ekonomi benar-benar mati total. Karena apa, yang biasa jualan ke mana sih, ke Tanah Abang, yang biasa jualan ke Tamrin Jakarta, ya nggak bisa, dibatasin. Jangankan bisa jualan di sana, sampai pintu tol aja nggak bisa. Karena apa? Dibatasi, tidak boleh ada pergerakan manusia. Nah, inilah yang kita tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Akhirnya ekonomi kita terpuruk. Walaupun pada akhirnya banyak bantuan sosial, cuma kan luar biasa yang selama ini kita tuh agak-agak gengsi, sekarang semua berjejer bantuan sosial. Bahkan ada isu-isu yang lagi ngantri sampai meninggal. Dan terakhir kemarin, bayangkan minyak goreng aja didapatkan, sampai kita ngantri, sampai kalau ada satu di Alfamart diserbu. Inilah sebuah perubahan yang kita tidak pernah bayangkan ini terjadi. Negara kita yang damai, tidak ada peperangan, tapi seakan-akan seperti perang.
mencari uang susah, bertemu sama saudara susah, dan beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah juga hesed. Sekarang dengan kondisi ini kita dalam tahap pemulihan. Kalau tahap pemulihan ini dikerjakan dengan cara-cara biasa, maka ya begini ya, Bapak Ibu bisa merasakan betapa sulitnya hari ini mendapatkan uang. Itu kondisi kita. Makanya Partai Gelora Indonesia, ya, Partai Gelora Indonesia sama Pak, kita lahir dalam kondisi pandemi. Jadi pertama kali Partai Gelora dideklarasikan, minggu depannya pandemi. Gitu. Ya saya ingat ketika itu deklarasi di Bandung, yang Jawa Barat, minggu depannya sudah pandemi, udah nggak boleh lagi ada pertemuan-pertemuan. Dan alhamdulillah di tengah kondisi pandemi kita masih bisa lolos menjadi partai politik. Tapi ada tantangan ke depan, kita baru sebagai partai politik, belum sebagai peserta pemilu. Kita belum punya hak untuk mengikuti pemilu di bulan Februari 2024, kecuali kita mendaftar di bulan Agustus dan dinyatakan lolos pada bulan Desember, baru kita sah untuk bisa ikut pemilu di bulan Februari. Jadi cita-cita kita semua hari ini yang tadi disampaikan untuk menjadikan Indonesia memiliki peta jalan baru, arah baru, perubahan yang lebih baik. Kan Indonesia ini jamrutnya katulistiwa. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kalau ditarik Pak, luas wilayahnya itu sama aja dengan luas wilayah Eropa Timur sampai Eropa Barat. Eropa bayangkan dari timur ke barat berapa ratus negara, berapa puluh negara, kita satu negara ini. Suku bangsa kita luar biasa banyak, ada orang di Sumatera aja orang Aceh sama orang Padang beda, orang Padang sama orang Medan beda, sama orang Bengkulu beda. Jawa aja ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa. Jawa aja yang suku Jawa, Jawa Tengah sama Jawa Timur berbeda. Tapi kita apalagi dengan Papua, Sulawesi, tapi kita menjadi satu negara bersama bernama Indonesia. Inilah yang menyatukan semangat kita bersama. Bayangkan Jerman sama Polandia, itu kan satu suku bangsa, bahasanya sama, cuma negaranya berbeda. Ini patut kita syukuri dari segala macam potensi yang kita miliki. Ketika kemarin Pak, batu bara di stop ekspornya, Cina ngamuk, Jepang ngamuk, Amerika ngamuk, Rusia ngamuk, di stop tuh batu baranya sama Indonesia. Karena apa? Stok batu bara terbesar di dunia ada di Indonesia. Ketika misalkan kemarin Bu, ketika minyak kita ngantri, akhirnya diputuskan CPO di stop ekspornya. Ngamuk semua karena 80% produksi CPO dunia ada di Indonesia. 80% Bu. Dunia ini penghasil minyak yang jadi minyak goreng itu ada di Indonesia. Di stop ekspor selesai semua, ngamuk semua. Makanya mafianya banyak. Makanya jadi mahal kita. Sekarang jatuh harganya tuh karena stop ekspor. Jatuh ke harga sawit, tapi harga minyak goreng belum turun kan? Masih sama. Kenapa? Tata kelola. Kita ada pencapaian, tapi dibandingkan dengan potensi besar bangsa ini jauh jaraknya. Kalau kata ketua umum kita Pak Anies Mata mengatakan, langit kita itu begitu tinggi, artinya potensi kita besar, tapi kita terlalu rendah. Kerja kita kerja yang hasilnya rendah. Makanya kesejahteraan belum hadir di negeri ini. Padahal seharusnya kesejahteraan menjadi hal yang biasa di negeri ini. Harusnya orang kaya itu banyak di negeri ini. Tetapi orang kaya yang ini dibayangkan, kekayaan Indonesia, orang-orang kaya Indonesia menguasai 80% kekayaan Indonesia. Jadi hanya sedikit, nggak sampai 1.000 orang tuh menguasai 80% kekayaan Indonesia. Kecil kan 1.000 orang dibandingkan dengan 350 juta penduduk. 20% dibagi-bagi ke kita. Sedangkan hutang negara sampai 7.000 triliun. Yang bayar siapa? Kita. Dari mana kita bayar ya? Kan kita nggak pernah nyetor pembayaran hutang negara kan? Ada bayaran Pak, pajak naik. Kan sekarang PPN nggak 10%, PPN 11%. Jadi kalau ibu-ibu beli minyak goreng itu ada bayar PPN di Alfamart cuma 11%. Kita makan di sini bayar pajak 11%. Kendaraan naik, tarif listrik naik, pajak semua naik. Itu cara kita membayar hutang negara. Jadi bebannya ke siapa hutang negara? Ke kita. Padahal yang menikmati kekayaan negara 80% siapa Bu? Cuma 1.000 orang.
Dan rata-rata ibu tahu sendiri suku bangsa mana yang menguasai itu. Dan inilah kita perlu peta jalan baru sehingga alam baru ini sebuah keniscayaan. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk kota Tasikmalaya disampaikan ternyata kota Tasikmalaya kota termiskin. Bahaya juga kita, padahal kan negara wangi luar biasa itu, hadir itu toko ponsel di mana-mana. Mall terbesar di Irian Timur ada di Hajar. Kenapa? Kok bisa? Pembangunan yang ada di sana bukan karena tata rencana kota oleh pemimpin, bukan, tapi karena apa? Arus bisnis, arus ekonomi. Pengusaha wajar membangun mall itu apa? Strategis. Pengusaha wajar itu apa? Sewa toko ponsel jualan strategis. Tapi apakah membawa dampak baik kepada perubahan ekonomi di Kota Tasik? Belum tentu. Kenapa? Tidak merasanya pola pembangunan ekonomi. Tetap aja kita mah ngejahit. Tetap aja kita mah ngebotin. Tetap aja kita misalkan jadi petang jualan ikan mujair terus sampingnya jadi ikan mujair, tetap tidak ada perubahan. Pernah nggak misalkan dikasih bantuan bibit ikan, dikasih bantuan pakannya, dikasih bantuan ilmunya dan disalurkan, hasil budidayanya kan jarang terjadi. Inilah diperlukan pemimpin yang memahami secara luas. Dia harus cerdas, dia harus berpengalaman. Dan karena problem kita terlalu berat, 2 tahun itu kita stop segala-galanya, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki energi besar, memiliki otaknya dengan punya ide-ide besar, progresif dalam perubahan. Nah, pemimpin begini nih biasanya usianya masih muda. Kalau masih itu yang pertama. Yang kedua, dia harus cerdas. Artinya ketika dia nggak boleh sama dengan kita, Pak. Masa pemimpin sama dengan kita, pengetahuannya nggak boleh. Dia harus lebih tinggi pengetahuannya. Dia harus mempunyai kecerdasan yang melebihi kita. Yang ketiga, dia harus berpengalaman. Biasanya anak muda kan miskin pengalaman, tapi kita tuntut anak muda yang berpengalaman. Kita nggak mau menyerahkan kepemimpinan ini orang yang nggak punya pengalaman, pelongo nanti. Gitu. Kita ingin menghadirkan pemimpin yang muda, yang punya energi luar biasa, dia cerdas sekaligus dia punya pengalaman, dan tentu saja dia memiliki empati yang besar. Akhirnya kita temukan sosok itu pada satu anak muda yang memiliki kriteria-kriteria itu. Muda, energinya luar biasa besar, dia cerdas karena pendidikannya sekarang sedang menempuh S3, dan S3 apa? S1, S2, S3. Kalau saya cuma sampai SMA, jauh banget kan gitu. S1, S2, S3. Dan yang ketiga, dia berpengalaman. Pernah menduduki posisi direktur di salah satu perusahaan terbesar di Kota Tasikmalaya. Sekarang dia menjadi anggota legislatif DPRD di Provinsi Jawa Barat. Dan dia memiliki empati, iya, keluarganya luar biasa. Jiwa sosialnya luar biasa. Kita bisa menyaksikan ya keluarganya beliau, ya keluarga di Maesari luar biasa, menyalurkan bantuan di mana-mana, kan kita bisa merasakan. Itu nggak Bapak Ibu? Nah, inilah sosok ini yang kita temukan, seorang yang bernama Iman Al-Farisi Ramadan. Nah, ini ada. Dan terakhir saya sampaikan kepada beliau, bro, gitu. Biasa anak muda ini anak zaman akhirnya kayak gitu, bro. Gitu. Kira-kira kalau ente bersama kita untuk sama-sama membawa arah perubahan ini, ente mau nggak nih dengan konsep dan ide yang kita bawa? Konsep idenya naon kan? Konsep ide kita adalah harus ada perubahan di Kota Tasikmalaya. Harus ada ide-ide besar bagaimana melakukan perubahan yang progresif terhadap Kota Tasikmalaya. Buka kembali itu. Hidupkan UMKM, bantu UMKM, bantu penyalurannya, bantu manajemennya, tingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Bantu keluarga-keluarga miskin, bantu pendidikan anak-anak. Sekarang pendidikan juga lumayan ya Pak. Jajan yang waktu itu juga lumayan, walaupun SD gratis, tapi kan jajan yang ongkos dan segala macam. Bantu semuanya. Siap Pak. Saya tidak ingin berkoalisi dengan hanya karena hubungan pribadi.
Saya nggak mau berkoalisi hanya karena melihat nih orang kelihatannya tampan, nih orang kelihatannya gagah, nih orang kelihatannya alim. Enggak. Saya pengen berkoalisi karena hal-hal yang substantif yang bisa membawa perubahan kita lebih baik. Jika siapkan. Akhirnya bismillah kita sampaikan kepada seluruh pengurus bagaimana sosok Iman Al-Maridi Ramadan ini, bagaimana bisa nggak membawa perubahan kepada Kota Tasik. Kita akhirnya diskusi segala macam, termasuk juga Kak Abdul Rojak juga disosialisasikan. Siapkan keluarga Etama semuanya di Cipedes mah bantuannya gitu. Betul ya? Keluarga Maesari mah ayah bantuannya, ayah jejak-jejak sosialnya gitu. Apalagi saya lihat dia luar biasa, ketemu siapapun kemudian nyapa di jalan biasa tuh dia sering lari ada orang nyapa, salaman, segala macam, luar biasa. Ini memang beda anak sultan tapi perilakunya rakyat. Enak kan kayak gini ya, kita punya mimpi ketika ketemu jalan nyapa enak kos, gitu kan. Nah inilah akhirnya kita putuskan bismillah insyaallah Iman Al-Maridi Ramadan untuk menjadi calon pemimpin di Kota Tasikmalaya. Selesai ya Pak? Itu cuma ada yel-yel Iman gitu. Nanti, nah yang kedua Pak, selesai ya itu enggak, karena untuk mencalonkan beliau kita harus punya kursi. Kursi kita ditentukan nanti pada saat pemilu Februari 2024. Saya mau bertanya kepada Ibu Bapak, siap tidak kita punya anggota legislatif DPRD Kota yang asli orang Cipedes? Ya. Ini udah ada yang senyum aja. Nah di sini ada 3 orang deh, ada Mang Pei. Kita panggil dulu kepada para caleg kita deh Pak. Yang pertama Teh Nisa Nur Alim. Wah ini asli, ini si maju. Rumahnya Cipedes apa ini ya? Oh mantan di Rata Cipedes ya. Yang kedua Kang Heri. Oh ini dia. Oh Bojong Cipedes. Oh Cipedes juga, oh luar biasa. Yang ketiga Kang Dindin. Mandin, nah ini dia Cipedes ya? Oh Cipedes juga, luar biasa Cipedes semua. Dan yang terakhir ini gak mau disebut bapak, gak mau disebut kang, sebutnya hoyongnya Mang. Karena katanya biar mirip sama almarhum wali kota di Bandung, Mang Odet gitu. Dari awal sampai jadi wali kota dipanggil Mang Odet. Nah kita panggil nih Pak Ferry dengan Mang Pei. Ini calon-calon kita Pak, yang akan kita bebankan amanah beban-beban kita. Ya kita akan menggantungkan ya Pak problematika kita, beban kita kepada orang-orang ini nanti kalau mereka terpilih. Insya Allah di antara mereka ada takdirnya untuk menjadi anggota dewan. Dan kita mendekatkan antara ikhtiar dengan takdir adalah kerja-kerja kita. Siapa bekerja untuk kita semua? Ya, nah luar biasa. Duduk lagi. Oke, ini Pak yang kita bangun. Ya, ternyata beliau ini Kang Iman siapkan. Saya siap membantu membesarkan bersama-sama Partai Gelora kita besarkan untuk mendapatkan kursi di bulan Februari 2024. Karena tanpa kursi dari Partai Gelora pun, ya dari Partai Gelora kita masih sangat kurang. Karena Partai Gelora ini menjadi koalisi utama kita ke depan. Makanya harga mati untuk kursi DPRD Partai Gelora Indonesia Kota Tasikmalaya. Nah, terakhir dari saya, perubahan-perubahan ini memang adalah cita-cita. Yang tadi saya sebutkan itu semua itu belum menjadi kenyataan. Itu baru potensi. Dan insya Allah akan menjadi kenyataan ketika kita semua meyakini bisa untuk merealisasikannya. Siap dan yakin kita untuk bisa merealisasikan cita-cita tadi? Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ini saya kayak apa orang yang jual obat gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan dan di akhir kata karena ini adalah bulan baik, bulan Syawal, saya secara pribadi Hasan Basri dan mewakili seluruh pengurus DPD dan seluruh kader-kader yang lain yang ada di kecamatan-kecamatan yang lain menghaturkan kepada Bapak Ibu semua
Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima menjadi amal ibadah terbaik dalam hidup kita dan nanti kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah kesilapan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gelora. Oke, yuk. Ya Pak, doyan. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hasan Basri atas arahan dan deklarasi calon wali kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Firman Al-Farizi. Ini kasih dia lagi deh. Firman Al-Farizi, cerdas dan muda dan cerdas gitu ya. Firman Al-Farizi, muda dan cerdas. Firman Al-Farizi, muda dan cerdas. Yang kedua, berpengalaman gitu ya. Nah, dulu lagi. Oh iya. Oke, Firman Al-Farizi, muda, cerdas, berpengalaman. Iya. Gelora. Ada baru-baru Oke, menjak acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi rencana verifikasi parpol dari Bapak Feni kami personal. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bapak-bapak Ibu sekalian, pada isim sesuai tak tanggi. Atur hapunten abdi kumawanten ngambil teh ngadeg dibayar Bapak Ibu sadaya. Sering penat sareng Bapak Raja sareng Suramana sareng Bapak Ibu sadaya aya di alhamdulillah geuning biasa tepang sadayana. Bapak Ibu sekalian, tadi berdiri Ustadz Adil Rima. Beliau orang tua sekaligus guru agama dan guru politik saya. Dari umur saya 22 tahun sampai sekarang mungkin senantiasa berinteraksi dengan beliau. Luar biasa, kita selalu satu jalan ya, satu jalan. Dulu saya pernah di PKS, Bapak Ibu mungkin sudah kenal, yang di Gunung Batu banyak. 2014 saya 10 ampuh. Tukang ojek yang ada pada saat kaimut, nah 10 ampuh ayah ampuhan, jadi ampuhkan. Tapi tidak ampuh, kata jantan dewan nih. Malumnya isi tas itu berpengaruh. Bapak Ibu sekalian, sareng Kang Rojak tadi paminten parantos asarana Rasulullah pisan Pak. Alhamdulillah sareng Pak Teli oke kami Rasulullah pisan sareng sasarangan itu. Mudah-mudahan nanti sareng Bapak Ibu pun ayeuna di dieu urang biasa nikatkeun silaturahim. Mudah-mudahan Pak salamina tuluy kenal tuluy bantos. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita Partai Gelora itu sudah hampir lebih dari 2 tahun. Dari pertama kita berkumpul dengan Pak Abdul Himad, dengan Pak Hasan dan dengan yang lainnya. Kalau dibilang orang Gelora mau PKS itu memang tidak bisa dipungkiri. Sekalipun hari ini seluruh pengurus bukan perjuangan tapi ya, seluruh pengurus Gelora itu hampir cuma tinggal 30% yang X-nya PKS. Jadi yang 70 sampai 80 itu asli bukan orang-orang PKS, bukan dari PKS. Artinya bahwa Gelora ini bisa diterima oleh masyarakat dari Indonesia. Kehadiran Gelora ini
bisa menjadi salah satu alternatif dalam kancah pemilu di 2014. Kenapa? Karena Partai Gelora belum punya dosa politik, belum pernah menjadi peserta pemilu, belum punya anggota dewan, belum pernah ada yang berjanji kemudian mengkhianati, karena kita partai baru, sehingga kami bisa menjamin kami belum punya dosa politik. Benar kan, Bu? Makanya saya di sini juga tidak mau banyak perjanjian. Insya Allah nanti kalau salah satu dari kita menjadi anggota dewan, ini mohon diawasi, ditegur, dikontrol sama bapak sekalian. Karena peminta tanggi banyak gampil dan program. Kantun utusnya kan project Cina Kabumi. Eta mengabdi menjadi dewan, upami teh bisa kantunnya reos ke abdi, teh bisa terbenar jadi anggota dewan teh. Mungkin ku abdi ditikah kemudian masih single, Bu, masih single. Usianya 23 tahun. Luar biasa, cuman dia pebisnis UMKM. Jadi mau terus dia ditikah ku abdi. Boy, dua. Canda. Ternyata malah ibu, balas itu tegang ya, Mang Amir. Ada di Sukamana. Itu perjalanan 2 tahun itu sudah sangat luar biasa. Kami berempuk dari banyak orang, 50 orang, kemudian dibikin tim formatur, jadi 6 orang, dari 6 orang menjadi 3 orang. Kemudian 3 orang ini saya sama Pak Hasan sama Pak Rifki benar-benar kebetulan beliau lebih muda, berunduk siapa yang akan menjadi ketua dari Partai Gelora. Seharusnya maaf, Bu, seharusnya nama di ketua tidak beliau yang mendongkrak pertama sebagai pelopor. Cuma katanya, aduh mah kesolok sih, aku baru gitu. Tapi dan keluar masih kene siap jadi anggota dewan di provinsi. Doakan Abu Ariel Dina. Tepuk tangan dulu ya. Itu perjalanannya seperti itu, Bu. Kemudian kami setelah 3 orang ini terbentuk, kita membentuk perangkat organisasi. Kita akan beberapa orang SDM yang punya kapasitas untuk bisa bersama-sama membangun organisasi ini. Oke, karena adzan sebentar dulu ya. Itu adzan HP. Sebentar 3 kali lagi ya, 5 lagi. Terbentuklah DPD sejumlah 60 orang sudah dapat SK dari DPW. Setelah itu karena ada persyaratan dari KPU untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai partai peserta pemilu, maka kita hunting lagi menghanting teman-teman di DPC. Alhamdulillah karena kedekatan saya dengan Kang Roja, ditolak Kang Roja. Kan saya ini akan ketua DPC, insya Allah. Saya menolakkan, alhamdulillah. Kang Roja ketua DPC. Dari seluruh kecamatan, 10 kecamatan itu alhamdulillah sudah terbentuk semuanya. Tinggal nanti mungkin ada Pak Roja, PR-nya PAC. PAC udah ada yang Ciberes ya, Gunung. Gunung ada Gunung, ngacu nggak ke Gunung, luas mampu nulis biaran saya. Ada Pak Daris di Pangayunan, mana Bang Daris? Ada Daris. Nah, coba Pak Daris. Nanti ada Sukamana, kebetulan yang Mandala tadi lagi ke Bandung, nggak bisa hadir nanti. Tadi minta maaf. Ini terbentuklah DPC, kemudian PAC nanti tanggal bulan Agustus kita akan daftarkan partai ini menjadi partai peserta pemilu di tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi partai peserta pemilu. Seluruh partai, Pak, tidak hanya partai Golkar, partai PDIP, Gerindra, Golkar, semuanya mendaftar ulang menjadi partai peserta pemilu tahun 2024. Kalau secara Kemenkumham itu udah sah menjadi salah satu partai politik di negara Indonesia. Tinggal nanti bulan Agustus didaftarkan menjadi partai peserta pemilu tahun 2024. Semua partai yang sudah existing, yang sudah punya dewan ataupun yang belum, itu mendaftar ke KPUD. Alhamdulillah berkasnya sudah kita selesaikan
Di bulan Maret kemarin sudah kita setorkan ke DPW, DPW langsung disetorkan ke DPRN, dari DPRN nanti disetorkan ke Sipol KPU. Dari Sipol KPU nanti dikembalikan lagi ke KPUD data anggota yang sudah kita setorkan. Bapak Ibu yang sudah ada di sini yang sudah menjadi anggota, itu datanya sudah ada di Sipol KPUD. Nanti di bulan September, Oktober sampai November, komisionaris KPUD akan datang memverifikasi secara faktual. Pilih ayo dongkap ke ibu bapak, naras kejelas bapak ibu teh anggota Gelora, terus mana buktesna tinggal bikin KTP sareng KTA, kartu tanda anggota. Insya Allah sekedar di anggota yang sudah terdaftar itu akan kita terbitkan KTA. Dari 1.000 orang yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua sudah menjadi anggota Gelora, nanti KPUD akan merandom sebanyak 10%, berarti 100 orang. 100 orang dibagi 10 kecamatan menjadi satu kecamatan itu 10 orang. Itu 10 orang itu akan datang didatangi oleh KPUD. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, bisa jadi siapa saja. Tetapi yang menjadi hal yang menggembirakan bagi kita dari DPD, KPUD kemarin kita akan bersilaturahmi di bulan April kemarin. KPUD menyatakan bahwa seluruh orang yang akan diverifikasi akan mereka sampaikan dulu kepada kita. Akan diinformasikan siapa-siapanya, entah itu 1 minggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Artinya kita leluasa akan untuk menyiapkan seluruh persyaratannya supaya orang yang diverifikasi oleh komisioner KPUD itu bisa benar-benar sebagai anggota Partai Gelora Indonesia. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, barangkali ada ganti dari Bapak Ibu yang diverifikasi oleh KPUD, insya Allah mohon bantuannya untuk bekerjasama dan memudahkan. Kalau ditanya Bapak Ibu benar anggota Gelora, jawab aja iya betul. Ini buktinya ada KTA, ada KTP. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Partai Gelora bisa lulus menjadi partai peserta pemilu dan membuat satu perubahan di negara tercinta Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kapolri. Setelah ini kita akan laksanakan doa utama dan foto bersama. Boleh ke depan. Ibu-ibu di depannya paling depan. Aja ibu.
Kami dari DPC Cipadas siap mendukung. Kami dari Gelora, Ketua DPC Cipadas dan rekan-rekan siap mendukung Pak Pimen Al-Farisi Ramadan. Semoga menang. Akhir, Allahu Akbar. Kami dari Gelora DPC Kecamatan Tasikmalaya Kami dari Gelora Kecamatan Cipadas Kota Tasikmalaya dan rekan-rekan siap mendukung Pak Piman Al-Farisi Ramadan untuk memenangkan di Wali Kota Tasikmalaya. Menang. Yes. Takbir, Allahu Akbar. Saya nggak kompak, ibu-ibunya nggak ngikutin. Kami dari Gelora Kecamatan Cipadas Kota Tasikmalaya dan rekan-rekan siap mendukung Pak Piman Al-Farisi Ramadan untuk menjadi Wali Kota Tasikmalaya. Menang. Yes, takbir, Allahu Akbar. Ibu yang mau melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu silakan. Yang mau makan dulu silakan, yang mau sholat dulu silakan. Karena kan sholat kecil. Tetapi jangan pulang dulu ya, tetap duduk sebentar. Para ibu-ibu bapak-bapak jangan dulu pulang habis makan, kumpul lagi di ruangan ini ya. Silakan bapak ibu mau mengambil makanannya, silakan. Sudah disediakan dari tadi. Musolanya kecil ya, jadi tidak berat. Untuk kayu memang nanti disediakan kembali.